Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Angelica Thomas, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena melalui subsidi yang diberikan sangat membantu saya dalam membayar setengah uang kuliah saya. Sebagian dari mereka masih menunggu dukungan Anda. Saya Jeki, untuk dampak bantuan dari Mission Care membantu saya dalam biaya perkuliahan. Terima kasih untuk para donatur yang sudah mendukung pembiayaan. Ini sangat berdampak bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan kepada seluruh dunia. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau.
Sudah pasti tahu dong, Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Pendeta Muda Elfrid Reflan Poka STH. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sehingga boleh menjadi bagian dari Mission Care, sebuah yayasan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa untuk menjadi penopang bagi hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama, dan mahasiswa teologi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan Kristus kepada seluruh dunia. Semoga kedepannya Mission Care semakin jaya dan semakin diberkati Tuhan. Semoga Bapak Ibu donatur saya sehat dan apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Shalom, selamat malam listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari Jalan Kebahagiaan nomor 27 C Samarinda. Hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda. Dan tentunya dengan setia juga didukung terselenggaranya program ini oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Seperti biasa listener, di malam hari ini dalam program ini kami mengajak Anda untuk kita bisa sama-sama menyimak, memahami makna arti peduli dan berbagi dari berbagai macam sudut pandang tentang firman Tuhan. Kiranya dari apa yang disajikan malam hari ini dengan narasumber tentunya dapat menggugah hati kita untuk mau terlibat, untuk mau berbagi, untuk mau peduli dan mau mengenal, memahami, menjadi bagian dari Mission Care Chapter Samarinda. Anda dapat menghubungi kami di 0811 587 028, di 0811 587 028, dan di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Dan tentunya mari sudah terhubung langsung dengan narasumber kita malam hari ini. Kita akan ditemani dengan Bapak Yes Timotius Asa sebagai Sekretaris 1 Badan Pengurus Pusat Mission Care, sebagai Wakil Presiden Chapter Mission Care Chapter Samarinda, dan juga aktivis di lembaga-lembaga pelayanan. Dengan topik kita malam hari ini, aku diselamatkan untuk melayani. Langsung sapa. Shalom Pak Yes. Shalom, selamat malam. Iya, kabar sehat nih Pak ya? Puji Tuhan, sehat. Iya. Dan tentunya sebelum Pak Yes menyampaikan kabar sukacita kepada kita, Mer mengundang Pak Yes untuk dapat membuka kita di dalam doa. Hai listener, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita mengawali siaran malam ini dengan mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, patut kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepadamu. Karena kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan malam ini Tuhan beri waktu bagi kami untuk mengadakan siaran radio di sekitar pelayanan Mission Camp Perhimpunan Mitra Misi Indonesia. Kami mau berbagi berkat melalui firman Tuhan dan sharing di sekitar pelayanan Mission Camp. Tuhan berkati hamba dalam menyampaikan dengan firman Tuhan, berkati Budair dalam mandu siaran ini, berkati juga para pendengar untuk kiranya dapat mendengar dan menyimak siaran ini. Sehingga dengan berkat firman Tuhan ini kami terpanggil, termotivasi untuk berkarya dan mau melayani Tuhan dalam semua aspek hidup kami. Ampuni dan suci kuduskan kami, berkati semua jaringan, berkati segala sesuatu dalam rangka menunjang siaran malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, untuk waktunya kepada Pak Yes Timotius Asa, dipersilahkan. Pendengar yang diberkati Tuhan, pada tanggal 16 November sampai dengan 20 November 2022, Perhimpunan Mitra Misi Indonesia atau Mission Care akan melaksanakan rapat umum anggota sesuai dengan istilah anggaran dasar, dan umum yang dipakai adalah musyawarah nasional. Kami akan dari 27 kabupaten kota seluruh Indonesia untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pelayanan yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan. Dan karena tema malam ini saya memberi tema Aku Diselamatkan untuk Melayani. Dan bacaan kita malam ini sebagai menjadi dasar perenungan kita akan mengambil di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman yang dikasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, surat ini adalah surat kiriman Rasul Paulus kepada Timotius yang juga terlibat di dalam pelayanan. Dan di ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Yesus Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Dan kita lihat di dalam ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sebuah pengakuan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya. Bahwa Rasul Paulus telah diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Dan keselamatan yang didapatkan oleh Paulus diresponnya dengan melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang diamanatkan kepada Tuhan Yesus bagi Rasul Paulus. Dan ini juga yang akan diingatkan kepada Timotius. Mari kita mendalami bagian bacaan kita malam ini sebagai pelajaran untuk kita tentang bagaimana Kristus itu dikorbankan untuk keselamatan manusia. Pertama, mari kita melihat terlebih dahulu tentang latar belakang si pengirim surat ini. Jelas sekali bahwa si pengirim surat ini adalah Rasul Paulus. Dia adalah seorang Yunani, lahir di Tarsus, dan dia juga belajar dengan seorang filsuf yang bernama Gamaliel di Yerusalem. Karena itu dia adalah seorang yang terpelajar
seorang yang cerdas, masuk dalam golongan Farisi. Dan tentu dia memiliki berbagai macam pengetahuan tentang Taurat. Dan kecerdasannya itu dia dapatkan oleh karena proses belajar yang dialami sejak kecil sampai kemudian dia bertumbuh besar. Tapi proses belajar yang dia dapatkan sebagai seorang Farisi tidak membawa dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Justru yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan keji, yaitu ingin menghabisi semua orang percaya yang percaya kepada Kristus. Dia adalah orang Ibrani asli. Kita bisa membandingkannya dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6. Namun dia juga memiliki kewargaan Roma, karena itu ketika dia akan dibawa ke Roma dan untuk diadili, dia juga mengklaim dirinya sebagai warga negara Roma, sehingga dia harus diperlakukan dengan adil berkaitan dengan hukum-hukum Romawi. Dia adalah pembenci para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dalam sejarahnya bagaimana kemudian dia mau menuju ke Damsyik dengan mendapatkan surat kuasa daripada ahli Taurat, daripada Farisi untuk menghabisi orang-orang percaya. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik kemudian Tuhan membutakan matanya dan kemudian dia mengalami pertobatan. Dan ketika dia mengalami pertobatan, dia akhirnya mengikut Kristus. Jadi dia bertobat dalam perjalanan ke Damsyik, sebagaimana kita melihat dalam Kisah Para Rasul 9, bagaimana proses pertobatan yang terjadi pada yang namanya Saulus, kemudian Paulus. Dia bertobat, dan ketika dia bertobat, dia kemudian melayani Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pertobatan, yang memberikan pengampunan kepadanya. Karena sebagaimana disebutkan di dalam 1 Petrus tadi, bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia, dan itu yang diingatkan kepada Timotius. Kita melihat dalam kesaksian imannya, ketika dia begitu sangat gesit, sangat getol untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil. Bahkan dia sampai 4 kali melakukan perjalanan dalam penginjilannya, mengelilingi seluruh daratan Asia kecil, sampai kemudian ke Eropa. Dan dengan demikian kita pun mendapat bagian dari kasih karunia keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pendengar yang diberkati Tuhan, dalam kesaksian imannya, kemudian Rasul Paulus meninggal di Roma oleh Kaisar Nero dengan dipenggal kepalanya. Sebuah kematian yang sangat sadis. Tapi itu terjadi karena dia punya kesetiaan mengikut Tuhan. Sehingga sekalipun dia harus mengalami penderitaan, komitmen dan kesetiaan mengikuti Tuhan, itu ada dalam diri Rasul Paulus. Mari kita lihat tentang Timotius, penerima surat ini. Dua tokoh yang sangat menonjol di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Timotius juga dengan Paulus. Timotius adalah penerima daripada surat ini, dan kita melihat siapa Timotius itu, sehingga kemudian Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius untuk pelayanan yang dikerjakannya pada waktu itu. Timotius dengan arti nama menghormati Allah. Dia lahir di kota Listra, dan dia tinggal di kota Listra, wilayah Asia Kecil, yang sekarang ini sering kita mendatanginya dalam tur, yaitu daerah Turki. Ayahnya berkebangsaan Yunani, namun ibunya bernama Eunike, dan neneknya bernama Lois, seorang nenek yang memberi teladan dalam hidupnya, dan itu juga yang menginspirasi Timotius. Kemudian dia begitu kuat dalam pelayanan mengiring Tuhan. Dia sangat ketat dalam didikan adat istiadat Yahudi, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 16 atau sampai 3. Tapi ketika dia dipanggil, mengalami pertobatan dan melayani, dia begitu sangat setia dengan Injil. Bahkan Injil itu diberitakan kepada setiap orang. Dan dia melayani di usia yang sangat muda. Dalam usia 15 tahun, dia sudah hidup dalam pelayanan. Dia sudah mengiring Kristus. Walaupun dia terpelajar dalam kaitan dengan adat istiadat Yahudi, tapi ketika dia mengalami pertobatan, dia patuh pada Injil yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pendengar yang diberkati Tuhan, dia juga mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat Efesus, salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil, sebagaimana dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Dia juga disebut sebagai rekan sekerja daripada Paulus, sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Sebagai anak dalam iman, dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Dia juga adalah pembantu dan kawan Paulus dalam pelayanan yang kedua dan ketiga,
sebagaimana disebutkan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3, Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Surat Timotius ini sendiri adalah surat yang termasuk surat pastoral, di mana juga Titus bagian daripada surat pastoral. Jadi surat 1 Timotius dan 2 Timotius termasuk surat Titus adalah disebut surat pastoral. Surat pastoral adalah surat yang membimbing seseorang untuk hidup di jalan Tuhan. 1 Timotius sendiri dikirim di tahun 63 Masehi saat Paulus berada di Makedonia. Dan 2 Timotius dikirim tahun 65 dari penjara di Roma. Tujuannya adalah untuk menyiapkan Timotius melanjutkan estafet pelayanan daripada Paulus. Jadi Timotius adalah seorang yang sangat muda dibanding dengan usia daripada Paulus. Tapi Paulus berharap karena dia adalah anak, dia rekan sekerja daripada Paulus, maka Paulus membimbing dia untuk melanjutkan pelayanan yang telah dikerjakan oleh Paulus, termasuk ketika Timotius dipercayakan untuk melayani di Jemaat Efesus yang juga merupakan bagian dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi apa yang menjadi persoalan di Efesus sehingga kemudian Timotius harus dikuatkan dalam pengajaran, dia harus dikuatkan dalam imannya, dia harus dikuatkan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang Injil, karena ada persoalan-persoalan yang dia akan hadapi di pelayanannya di Jemaat Efesus. Karena di sana ada ajaran-ajaran yang salah di tengah-tengah umat Efesus. Terutama misalnya tentang ajaran sinkretisme, paham Yahudi dan non-Yahudi. Yang disebut juga dengan Gnostik dan Helenis yang mengajarkan tentang keselamatan diperoleh melalui pengetahuan tentang rahasia tertentu. Bisa dibandingkan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20. Jadi ada ajaran-ajaran tentang sinkretisme, yaitu bicara tentang paham Yahudi, bicara tentang paham non-Yahudi, yang kemudian mengakibatkan terjadinya pertentangan tentang ajaran-ajaran ini, mengakibatkan konflik tentang pengajaran-pengajaran ini, yang kemudian berdampak pada perpecahan dalam kehidupan jemaat ketika diperhadapkan dengan paham-paham ini, termasuk paham Gnostik Helenis, di mana dikatakan bahwa orang dapat diselamatkan ketika dia memperoleh pengetahuan tentang rahasia keselamatan itu sendiri. Jadi tidak melakukan Injil pun, tapi ketika dia mendapatkan rahasia keselamatan itu, dia akan bisa diselamatkan. Yang kedua, apa saja yang bersentuhan dengan dunia, yang menghasilkan yang jahat, seperti Yesus Kristus bukanlah Tuhan karena bersentuhan dengan duniawi. Jadi segala hal yang bersentuhan dengan duniawi, maka itu tidak akan memberi keselamatan. Termasuk dicontohkan, Yesus juga bersentuhan dengan duniawi, di mana dia hadir di tengah-tengah dunia ini, hidup bersama dengan 12 murid dalam pelayanan selama 3,5 tahun, dan tentu dia bersentuhan dengan berbagai aspek duniawi, yang kemudian dianggap bahwa itu bukan bagian daripada keselamatan karena bersentuhan dengan duniawi. Yang berikut juga ada guru-guru yang mengajarkan bahwa diselamatkan berarti dilepaskan dari urusan-urusan duniawi. Artinya ketika orang telah mengalami keselamatan, maka kemudian persoalan dunia tidak boleh lagi diurus oleh orang yang telah menerima keselamatan itu. Sementara manusia itu dihadirkan di tengah-tengah dunia ini dalam rangka membereskan persoalan-persoalan yang ada di dunia. Ini paham yang keliru, yang salah, yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Yang berikut, keselamatan tidak ada hubungan dengan kesusilaan dan kasih terhadap sesama. Jadi keselamatan itu tidak akan membuahkan perilaku kesusilaan dan perilaku kasih terhadap sesama. Justru ketika orang diselamatkan, maka kemudian dia terbebas dari kesusilaan perilaku hidup yang tidak berkenan. Termasuk ketika orang diselamatkan, maka kemudian orang itu harus hidup dengan kasih. Karena buat apa orang diselamatkan, tapi dia tidak mengutamakan hidup dalam ketaatan tentang kesusilaan, tentang norma-norma, tentang perilaku berkaitan dengan sesama manusia. Termasuk dalam rangka mewujudkan kasih. Kasih itu sendiri adalah ajaran Yesus Kristus untuk diberlakukan kepada setiap orang. Yang berikut, terdapat juga aturan-aturan pantang untuk makan, tertentu jika perlu tidak menikah. Ini adalah persoalan-persoalan yang akan diperhadapkan kepada Timotius dalam melayani di jemaat. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk waspada terhadap pengajaran-pengajaran ini. Pendengar yang diberkati Tuhan,
Bacaan kita malam ini sebenarnya mau mengungkapkan sukacita Paulus atas karunia anugerah pengampunan sebagaimana dalam ayat 12, 13, dan 14. Karena Tuhan yang menyelamatkan, membuat keberhasilan perjalanan pelayanan yang dipercayakan kepadanya sangat utuh. Jadi Tuhan menyelamatkan, dan keselamatan itu yang membuat Rasul Paulus berhasil dalam pelayanannya. Kemudian bagian Alkitab ini juga mengungkapkan tentang rasa syukur. Bersyukur ketika dalam kegelapan dosa saat menghormati Kristen, Tuhan merangkul dan membebaskannya dari dosa. Jadi ketika Rasul Paulus ingin memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang percaya, tapi dia dirangkul oleh Tuhan dan diberi keselamatan. Itulah kemudian muncul rasa syukur daripada Rasul Paulus, karena dia orang yang sangat berdosa menurut ukuran dia, bahkan menurut ukuran sesama. Paulus adalah orang yang sangat berdosa, tapi keberdosaannya tidak diperhitungkan Allah. Justru keberdosaannya diberi pengampunan oleh Yesus Kristus. Yang berikut, melayakkan Paulus untuk melayani Tuhan. Jadi pertobatannya dilayakkan oleh Tuhan agar dia dapat melayani Tuhan. Pengakuan atas kekuatan yang diberikan Tuhan dalam bukan karena kekuatannya. Paulus mengakui bahwa kekuatan yang dia miliki dalam rangka melaksanakan pelayanan penginjilan selama 4 kali perjalanan penginjilannya sampai ke Eropa, di wilayah Asia Kecil sampai ke Eropa, dia mendapatkan kekuatan hanya daripada Allah. Yang berikut, Rasul Paulus bersyukur bahwa Tuhan tidak melihat masa lalunya yang jahat. Pengakuan akan masa lalunya yang benci Tuhan, yang mengenai umat sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 26:9. Dia menyadari perbuatannya adalah salah, namun kasih karunia Tuhan dengan limpahnya saat dia berbuat dosa, sehingga pengampunan dari Tuhan diterimanya. Kasih karunia Tuhan menghasilkan iman untuk percaya kepada Tuhan dan kemampuan mengasihi sama manusia. Hal itu terjadi di saat dirinya bersatu dengan Kristus. Paulus meyakinkan Timotius dengan perkataan, Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Hal ini adalah ungkapan sukacita daripada Paulus. Dia dilayakkan melayani tanpa melihat masa lalu. Pengalamannya hendak menjadi contoh bagi Timotius agar dia akan tetap kuat dan setia dan mengakui bahwa apa yang didapatkan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya dari yang jahat itu adalah sebuah kasih karunia. Dan karena itu Timotius harus bisa memahami kedudukannya ketika mendapatkan pertobatan, dia melayani jemaat Tuhan, dia memberitakan Injil. Oke. Demikian Bung Meyer. Iya. Terima kasih Pak Yes untuk firman yang sangat menguatkan, walaupun tadi agak sempat kendala di akhir, namun banyak dari kita listener yang bisa memahami bagaimana kita untuk bisa tetap fokus dalam tujuan, karena pastinya dalam kehidupan ini kita pasti ada tujuan, kita pasti ingin diselamatkan untuk melayani. Bagaimana yang sudah diselamatkan ini untuk kita bisa melayani lebih lagi. Tapi pastinya listener dimanapun Anda berada, nanti kita akan masuk lagi di segmen kedua dengan topik yang sama, aku diselamatkan untuk melayani, yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Dan tentunya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya, listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan dengan setia disponsori oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dan tentunya masih mengundang Anda untuk dapat bergabung ya di jalur WhatsApp di 0811 587 028, di 0811 587 028 dan di 0853 8872 2594. Dengan narasumber kita malam hari ini, Bapak Yes Timotius Asa sebagai Sekretaris Satu Badan Pengurus Pusat Mission Care, sebagai Wakil Presiden Chapter Mission Care Chapter Samarinda dan juga aktivis di lembaga-lembaga pelayanan. Dengan topik malam hari ini, aku diselamatkan untuk melayani. Dan tentunya Pak Yes, dari pemaparan yang sudah Pak Yes sampaikan di awal tadi menarik. Mengingat latar belakang untuk dari topik ini juga menarik. Apa yang melatar belakangi pemilihan topik aku diselamatkan untuk melayani ini Pak Yes? Silakan. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebagaimana saya sampaikan di awal dalam konteks pelayanan misi
Care, kami akan merumuskan kebijakan-kebijakan program untuk kegiatan pelayanan ke depan. Kalau kita melihat dalam bacaan kita malam ini, bagaimana ungkapan rasa syukur daripada Paulus yang tadinya adalah seorang pembuat dosa, yang begitu kejam dengan orang-orang percaya, sampai padanya harus mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh oleh karena kebencian yang begitu dalam. Itu semua dilatar belakangi oleh ketaatannya pada Taurat, ketaatannya pada adat-adat istiadat Yahudi, yang kemudian dia membuat jadi benci dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal kalau kita bicara tentang konteks pengajaran Taurat juga mengajarkan tentang kasih. Tapi penerapan tentang pengajaran kasih dalam Taurat itu tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian itu pun yang ada pada diri Rasul Paulus. Tapi ketika Rasul Paulus merancangkan sebuah kejahatan besar, kemudian dipanggil oleh Tuhan, dan dia mengalami pertobatan luar biasa. Dan karena itu pertobatan Rasul Paulus direspon dengan mengikut Tuhan, dengan begitu taat dan setia, sampai dia harus melayani dengan begitu banyak pergumulan dan penderitaan. Dan kita lihat dalam sejarah hidupnya, dia akhirnya harus mati dipenggal oleh Kaisar Nero karena kebencian orang-orang di sekitarnya, yang dimana dia berhasil dalam memberitakan Injil, sehingga begitu banyak jemaat yang mengalami pertobatan, termasuk di daerah Asia Kecil pada waktu itu. Ada 7 jemaat yang kemudian mendapatkan Injil yang luar biasa dan mengalami pertobatan yang luar biasa. Jadi komitmen kesetiaan Rasul Paulus ketika dia diselamatkan, dia mau melayani. Jadi kalau dalam konteks mission care, aku diselamatkan untuk melayani. Itu juga yang mau ditanamkan kepada keluarga besar mission care, agar memahami tentang kedudukan hidupnya sebagai manusia yang berdosa, yang harusnya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi ketika dia diselamatkan, harus dia meresponnya dengan melayani. Dan dalam konteks mission care, ketika kami menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang harus direspon dengan melayani, maka kemudian itu diwujudkan dengan memberi bantuan dalam bentuk subsidi kepada hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Jadi sebenarnya itu yang melatar belakangi dengan tema ini, di mana keluarga besar mission care ditanamkan untuk memahami kedudukan hidupnya yang tadinya tidak berarti, yang adalah pendosa, tapi ketika dia mendapatkan kasih karunia dari keselamatan itu, maka kemudian harus direspon dengan melaksanakan panggilan pelayanan itu. Dan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita, yaitu untuk melayani. Siapa yang harus kita layani? Adalah melayani Yesus Kristus melalui sesama kita yang membutuhkan pertolongan, termasuk di dalamnya hamba Tuhan yang di pedalaman, guru agama, mahasiswa teologi. Bahkan juga sejak berdirinya Mission Care sudah begitu peduli dan berbagi bagi sesama anak bangsa tanpa pandang bulu. Karena itu yang diajarkan untuk melayani, untuk mengasihi. Jadi dari Aceh sampai ke Papua, kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan dengan membantu bencana-bencana alam yang terjadi di Republik ini. Dan itu yang dikerjakan oleh Mission Care. Jadi memahami bahwa dia adalah manusia berdosa. Dan ketika dia diselamatkan, maka konsekuensi dari keselamatan yang dia dapatkan itu harus direspon melalui perbuatan melayani. Bagaimana konteks melayani? Itu yang saya sudah uraikan tadi. Ketika kita peduli dan berbagi dengan hamba Tuhan, guru agama, sosiologi, dan sama, maka itulah bentuk berbagi kita. Itulah bentuk melayani bagi sesama kita. Demikian. Iya, menarik tentunya dari konteks pelayanan yang dilaksanakan oleh Mission Care Chapter Samarinda. Namun seperti apa spesifiknya lagi Mission Care ini melayani nih Pak Yes? Silakan Pak Yes. Ya, sejarah berdirinya Mission Care sebenarnya adalah berawal dari ketika almarhum Pendeta Peter Condro pada sekitar tahun 1993-94 melayani di Kalimantan Barat. Ketika beliau masuk ke daerah-daerah pedalaman dalam rangka pelayanan penginjilannya, maka dia menemukan keprihatinan bagi hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Mereka melayani, tapi tanpa ditopang dengan dana yang begitu bagus, sehingga kemudian kesulitan ekonomi mereka alami. Dan juga pendidikan anak-anak mereka alami karena kesulitan transportasi. Untuk ke satu sekolah saja mereka harus menempuh perjalanan yang begitu jauh. Karena mereka hidup di pedalaman. Dan karena itulah kemudian ketika beliau kembali ke Semarang,
Beliau adalah salah satu, dia menjadi ketua Departemen Komisi Pekabaran ini di salah satu gereja di Semarang. Akhirnya beliau terbeban dengan hamba Tuhan yang ada di pedalaman, dan kemudian beliau mundur dari jabatan gereja yang prestisius dalam pengertian ketika bicara tentang sinode. Itu adalah sebuah jabatan yang luar biasa sebagai ketua Komisi Departemen Pengabaran ini. Tapi beliau akhirnya mundur, kemudian beliau melayani sendiri dengan menggalang dana melalui rekan-rekannya, kemudian mensubsidi hamba-hamba Tuhan yang di daerah pedalaman. Sehingga kemudian terbentuklah Mission Care pada tanggal 17 November 1995 dideklarasikan di Bandung. Dan dasar yang paling utama sebenarnya bagi Mission Care ketika melayani adalah untuk membantu hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Walaupun diawali dengan membantu hamba Tuhan, tapi kemudian berkembang, membantu guru agama, membantu mahasiswa teologi. Guru agama ini yang dibantu adalah mereka yang memang tidak memiliki gaji. Mereka diperbantukan pada sekolah-sekolah negeri yang tidak memiliki guru agama, sehingga kemudian mereka juga tidak memiliki penghasilan. Dan kepedulian ini juga diwujudkan pada mereka, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang juga pada waktunya nanti akan menjadi pelayan-pelayan yang akan melaksanakan pekabaran Injil. Mereka juga disupport agar pendidikan mereka berhasil. Tapi bukan hanya sampai di situ saja dalam perkembangan Mission Care. Akhirnya ketika Mission Care merayakan ulang tahun yang ke-25 pada tahun 2020, kita mendapatkan penghargaan daripada Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, Pewarna, karena memang ternyata apa yang dikerjakan selama ini oleh Mission Care dalam rangka peduli dan berbagi itu menyentuh, dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Bukan hanya bagi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, tapi juga sampai kepada membantu bencana-bencana alam. Dan itu sudah terbukti. Bahkan membantu bencana alam tidak dalam pemilihan sesama dalam pengertian sesama Kristen, tetapi ini dilakukan pada sesama manusia yang adalah anak-anak bangsa, sekalipun dengan perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Tapi buktinya kami sudah mendirikan beberapa penyaringan air bersih, misalnya di Palu, Donggala, Sigi, kemudian juga di Lombok, kami sempat mendirikan penyaringan bersih, dan itu justru ada di masjid-masjid. Dan itulah pekerjaan mulia, pelayanan yang mulia yang telah dilakukan oleh Mission Care selama ini. Demikian, Bu Mayor. Iya, dari kegiatan pelayanan dan tentunya acara di tanggal 16 sampai dengan 20 November nanti ada rapat umum anggota atau musyawarah nasional Mission Care di Kota Samarinda. Apa sih Pak sebenarnya dari kegiatan ini yang akan dirumuskan? Atau ada kisi-kisi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 20 November minggu depan? Silakan Pak Yes. Ya, pendengar yang diberkati Tuhan, tentu pelaksanaan rapat umum anggota ini dalam rangka mengevaluasi pelayanan yang kita sudah kerjakan sejak dirumuskan di Jogja pada tahun 2017. Ketika merumuskan kebijakan-kebijakan program, kita upayakan untuk lebih menyentuh kebutuhan daripada hamba Tuhan, guru agama, mahasiswa teologi, bahkan lebih menyentuh pada aspek-aspek kemanusiaan, termasuk di dalamnya dalam menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan. Sehingga pada rapat umum anggota tanggal 16 sampai 20 nanti di Samarinda, di Hotel Royal Park, kami akan merumuskan kebijakan-kebijakan program yang betul-betul lebih mendasar, bahkan lebih menyentuh aspek-aspek kemanusiaan. Misalnya ketika kita bicara tentang agrocare, ketika kita bicara tentang educare, ketika kita bicara tentang healthcare, yaitu bicara tentang pertanian, tentang kesehatan, tentang pendidikan, 3 program ini menjadi agenda besar untuk dikembangkan pada 5 tahun ke depan. Termasuk yang saat ini kami sedang kerjakan adalah bagaimana kemudian agrocare ini diwebinarkan untuk ditumbuh kembangkan dalam kehidupan pelayanan perapatan. Dan itu ternyata menjadi bukti. Selama kami melaksanakan kegiatan itu sudah begitu banyak kesaksian dari hamba Tuhan ketika mereka mengembangkan usaha agrocare, betul-betul sudah memberi manfaat bagi mereka. Karena bagaimanapun hamba Tuhan ini juga harus diperlengkapi dengan berbagai macam keterampilan, terutama misalnya di bidang agrocare, di bidang pertanian, di bidang perikanan, dan lain-lain. Karena ketika mereka lepas dari subsidi Mission Care yang memang dijatakan selama 3 tahun, mereka diharapkan sudah bisa ada kemandirian dalam bidang ekonomi misalnya. Ketika mereka ada kemandirian dalam bidang ekonomi, tentu mereka akan berusaha dengan usaha-usaha
pertanian mereka. Dan itu Mission Care mempersiapkannya dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Demikian juga ketika bicara tentang healthcare, Mission Care juga memberikan perhatian terhadap kesehatan sehingga kemudian memfasilitasi untuk pembuatan BPJS dan lain-lain. Demikian juga ketika kita bicara tentang pendidikan, saat ini kita sedang membantu pembangunan gedung sekolah di Wasior, Papua, walaupun sudah membantu beberapa tahun ini, masih tetap kita bantu untuk kemudian terwujud satu pendidikan yang maksimal. Dan kami juga akan merumuskan terobosan-terobosan ke depan. Sehingga misalnya ketika kita sudah masuk dalam dunia teknologi IT ini, Mission Care juga akan masuk dalam dunia teknologi IT, sehingga kemudian ada kemudahan-kemudahan. Dengan kemudahan-kemudahan itu otomatis peningkatan program daripada Mission Care dalam rangka menyentuh aspek-aspek hidup kemanusiaan itu bisa kita lebih tingkatkan dan bisa kita capai. Dan profesionalisme dalam mengelola organisasi ini juga menjadi satu target utama karena saat ini pemerintah menuntut agar organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan ini menaati segala ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh pemerintah, dan Mission Care juga sedang mengupayakan itu. Jadi banyak hal yang akan kami rumuskan, dan tentu diharapkan 5 tahun ke depan apa yang kita sudah kerjakan di 5 tahun sebelumnya akan kita tingkatkan, bahkan kita akan merumuskan program-program baru yang lebih menyentuh pada aspek-aspek kemanusiaan itu. Misalnya ketika kita bicara tentang akhir zaman, pada satu ketika umat manusia akan diperhadapkan pada persoalan pangan, di mana kemudian manusia akan mengalami kesulitan mendapatkan makan, dan kesulitan makan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Sehingga kemudian kami sedang mengupayakan untuk pengembangan usaha-usaha di bidang pangan yang sedang dilatih pada hamba Tuhan Guru Agama Mas Teologia. Bahkan juga ke depan kami akan merumuskan kebijakan-kebijakan itu. Misalnya Mission Care akan mengelola sebuah usaha pertanian yang kemudian pada suatu ketika itu memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Dan itu yang sedang kita cita-citakan, karena itu upaya untuk mengurus lahan kami yang ada di Walker di Solo yang ada 30-an hektar itu, ketika kemudian itu bisa kita ruslah, tukar guling, ataupun kita jual, kita akan mendirikan 3 sentra pelatihan yang ada di Indonesia, misalnya di daerah Sumatera, di daerah Timur, mungkin juga di Kalimantan Timur, di Samarinda, akan ada 3 pusat sentra kegiatan yang akan kita dirikan, sehingga dapat menjangkau semua hamba Tuhan, guru agama, teologi, bahkan masyarakat umum, untuk kemudian dilatih di bidang pertanian. Seperti itu, Bung Meyer. Iya, menarik tentunya dari pemaparan yang Pak Yes sampaikan, bagaimana Mission Care ini untuk bisa merumuskan dalam rapat umum anggota dan musyawarah nasional Mission Care. Menarik juga karena kegiatan ini akan berlangsung minggu depan dari tanggal 16 sampai dengan 20 November. Mungkin Pak Yes bisa sampaikan rangkaian acara yang dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 20 November nanti, Pak Yes. Silakan Pak Yes. Pendengar yang diberkati Tuhan, rangkaian acara yang akan kami laksanakan, mungkin juga Bapak Ibu bisa memonitornya pada kegiatan IT kami melalui media sosial. Tanggal 16 kedatangan peserta dari seluruh Indonesia, dan kemudian kegiatan akan berlangsung mulai tanggal 17 yang diawali dengan pembukaan rapat umum anggota, kemudian berlangsung persidangan-persidangan, kemudian juga akan ada kegiatan-kegiatan seminar dalam rangka pelatihan-pelatihan. Kemudian pada tanggal 17 malam itu bertepatan dengan hari ulang tahun Mission Care, maka akan dirayakan ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun Mission Care yang ke-27 di saat berlangsungnya persidangan. Karena persidangan akan tetap berlangsung sampai pada tanggal 18. Dan setelah tanggal 18 pada hari Jumat itu, maka kegiatan rapat umum akan selesai, tapi kegiatan para peserta berkaitan dengan rapat umum ini akan tetap berlangsung, di mana pada tanggal 19 akan direncanakan semua peserta akan berkunjung ke ibu kota negara Nusantara. Tujuannya adalah kami memperkenalkan kepada utusan dari beberapa kabupaten Indonesia untuk melihat kondisi ada di KN sekarang ini, sehingga kemudian itu menjadi informasi yang mungkin juga akan bermanfaat untuk mereka sampaikan kepada saudara-saudara mereka, kepada kenalan mereka yang ada di kabupaten kota di mana mereka datang. Dan dengan demikian ini juga bagian daripada menopang program pemerintah Republik Indonesia, bahkan terutama menopang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kemudian
semakin banyak orang yang mengetahui tentang pembangunan IKN ini, karena kita juga harus akui dalam media sosial masih juga banyak muncul informasi-informasi yang keliru, bahkan informasi-informasi yang menyesatkan. Ya mungkin itu kaitan dengan kebencian terhadap pemerintah sehingga kemudian menginformasikan hal-hal yang tidak benar. Dan kami ingin memberikan informasi kepada para peserta. Ini bukti bahwa pembangunan IKN sudah dalam proses pembangunan dan diharapkan target-target yang sudah direncanakan pemerintah, misalnya kemerdekaan sudah akan dilaksanakan di IKN pada tahun 2024 itu bisa benar-benar terwujud. Dan proses pembangunan sampai 2040 itu akan betul-betul bisa terrealisasi sehingga kita kemudian memiliki ibu kota Nusantara yang betul-betul representatif dan itu juga bisa menjadi percontohan dunia. Itu yang menjadi rencana program kami. Pada tanggal 20, para peserta akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Iya. Terima kasih Pak Yes untuk pemaparan tentang kegiatan rapat umum anggota dan musyawarah nasional Mission Care yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 20 nanti. Jadi 16 kedatangan ini. Jadi peserta pada datang dan baru dimulai kegiatannya di tanggal 17. Jadi bagi Anda yang kalaupun dari pendengar malam hari ini ingin terlibat, bisa di kegiatan mana nih Pak Yes? Terlibatnya dalam kegiatan musyawarah nasional nanti dari tanggal 16 sampai dengan 20 nanti. Iya, jika ada pendengar yang berkerinduan untuk datang bersama, bisa datang di tanggal 17 dalam rangka perayaan ulang tahun. Tanggal 17 tahun itu pukul 19.30 atau setengah 8 kegiatan kita dimulai, dan itu akan dilayani oleh Pendeta Daniel Alexander yang melayani di Papua dengan membantu saudara-saudara kita yang terkebelakang. Yayasan beliau ada di sana dan usaha untuk membantu sudah sedang dikerjakan oleh beliau, dan itu hamba Tuhan yang diberkati dalam rangka peduli bagi sesama. Jadi tanggal 17 itu akan ada perayaan ulang tahun Mission Care yang ke-27. Pendengar yang ingin bergabung bisa bergabung di acara tersebut. Iya. Terima kasih Pak Yes untuk informasi kegiatan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Apa yang dapat menjadi kesimpulan pada malam hari ini tentang topik kita malam hari ini? Aku diselamatkan untuk melayani. Silakan Pak Yes. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebagaimana dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita adalah manusia berdosa. Seharusnya kita yang layak untuk mendapatkan hukuman dari dosa yang telah kita perbuat. Tapi begitu besar kasih Allah bagi kita sehingga Yesus Kristus, anak yang tunggal, dikorbankan demi keselamatan manusia. Karena itu, ketika kita mendapatkan keselamatan itu sebagai wujud daripada kasih Allah melalui kasih karunia-Nya, maka apa yang kita harus respon terhadap kasih karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada kita? Tentu respon kita adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Dalam Yohanes 3:16 sudah sangat jelas bahwa Dia kasih kepada kita, maka kita pun harus mengasihi kepada sesama. Sehingga kita bicara tentang kasih itu adalah kasih yang horizontal dan kasih yang vertikal. Kasih yang vertikal yang harus kita, kasih horizontal yang harus kita wujudkan karena kasih vertikal dari Allah itu sudah diberikan kepada kita. Jadi setiap kita yang berdosa tapi telah menerima kasih karunia keselamatan itu, kita harus merespon dalam melakukan perintah Tuhan untuk melayani. Bagaimana kita melayani? Melayani Tuhan melalui sesama adalah dengan memberi kepedulian bagi mereka yang membutuhkan. Dan di Mission Care, kami mewujudkan itu dengan memberi subsidi bagi hamba Tuhan, guru agama dan mahasiswa teologi, bahkan juga kami peduli dan berbagi ketika terjadi berbagai macam bencana alam di Republik ini. Itulah wujud orang-orang yang telah menerima keselamatan itu dengan melayani bagi sesama, peduli dan berbagi. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Yes untuk kesimpulan yang sangat menggugah kita untuk bagaimana kita untuk tetap terus melayani dalam kehidupan ini. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mayor mengundang Pak Yes untuk dapat membawa kita di dalam doa. Silakan Pak Yes. Harusnya yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam ini Tuhan beri waktu untuk kami dapat mendapatkan pengajaran firman Tuhan.
kami diselamatkan oleh karena kasih karunia, dan respon atas keselamatan itu kami wujudkan melalui pelayanan kami, melalui melayani sesama manusia untuk peduli dan berbagi. Karena itu Tuhan, tanamkan kebenaran firman ini bagi kami, sehingga para pendengar yang mendengarkan siaran radio ini semakin terinspirasi untuk boleh peduli dan berbagi, membantu bagi sesama yang layak untuk dibantu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, memberkati siaran ini, memberkati Bung Meyer, memberkati hamba, bahkan memberkati para pendengar yang saat ini juga sedang mengalami pergumulan hidup. Mereka yang kena PHK oleh karena masalah pandemi COVID-19. Mereka yang mengalami gagal usaha. Mereka yang kemudian mengalami sakit. Mereka juga yang berharap dan bermohon kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dari segala musibah, bencana alam dan pergumulan hidup. Karena itu Tuhan, kami serahkan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidupnya. Bahkan secara khusus mereka yang terbaring sakit, di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan, nyatakan kuasa kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang sakit dengan segala pergumulan yang ada. Dan mereka dikuatkan iman mereka dalam menghadapi pergumulan sakit. Dan upaya pengobatan yang dilakukan dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan ketika mereka sembuh, mereka dapat beraktivitas kembali. Dan mereka tetap hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Berkati Perhimpunan Mitra Misi Indonesia Mission Care yang pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 akan melaksanakan rapat umum anggota atau musyawarah nasional di Hotel Royal Park Samarinda. Tuhan berkati, biar rapat ini akan berlangsung dan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan program untuk menyentuh kebutuhan manusia. Inilah kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan tetap hadir dalam kegiatan siaran Mission Care, sehingga berkat Tuhan juga dia karuniakan buat Mayor, buat hamba, bahkan juga buat Radio Headline, bahkan semua pengalaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan terima kasih Pak Yes untuk waktunya malam hari ini dan pemaparannya. Dan listener dimanapun Anda berada, kami juga mengucapkan terima kasih untuk tetap terus monitor. Dan tentunya Mer mengundang Anda untuk dapat boleh menghubungi kami ya di 0811 587 028 dan di 0853 8872 2594 selesai acara ini. Jadi kontak ini tetap terbuka bagi Anda yang ingin mengenal kami ataupun juga ingin bertanya-tanya, karena mengingat tinggal beberapa hari lagi kegiatan Munas Mission Care dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan tanggal 20. Bagi Anda yang ingin ikut dalam kegiatan ulang tahun Mission Care di tanggal 17 nanti, boleh hadir jam 7 malam ya Pak Yes ya? Iya. Iya, jam 7 malam di Hotel Royal Park Samarinda. Informasi dapat menghubungi di 0811 587 028 ataupun juga di 0853 8872 2594. Pastinya dari balik meja siar Radio Heartland FM kami undur diri. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yes. Terima kasih, selamat malam.